Yuk. Gila tuh. Oh, kita di Monas. Ya, pameran. Safari. Oke. Tuh mobil antar jemput ya. Kalau kalian ingin naik ke atas Monas itu ada mobil antar jemputnya tuh dari awal, dari terminal. Gratis antar jemput, tapi kalau naiknya nggak tahu, kayaknya bayar. Nah, di sini toilet ya, toilet umum difasilitasi oleh DKI, Pemda DKI, fasilitas toilet umum di di mobil-mobil toilet khusus. Nah, ya, itu pintu masuk bazar, pintu masuk bazar. Emergency nih ya, pengobatan di samping WC tadi, WC berjalan ya, ada klinik atau tempat pengobatan ya darurat bagi pengunjung yang tiba-tiba sakit, bisa ditangani di sini. Awas, awas. Nah begitu, mungkin udah selesai kali dari pagi ya. Ini tinggal ampas-ampasnya nih, sisaan ini. Ya 2 hari, Sabtu Minggu 2021. Nah ibu-ibu, ibu-ibu lagi qosidahan lebaran. Begini doang ya, cuman luasnya aja nih buat bisa rekreasi keluarga, bisa mojok-mojok yang pacaran. Boleh bawa sepeda tuh, pada main sepeda nih. Ada juga kursi roda. Sini ada lapangan futsal. Dulu kita waktu remaja itu main bola tuh malam di sana di lapangan futsal. Ini gratis nih, biasanya kalau rame ngantri. Nah tuh main sepeda tuh. Bawa sepeda dari rumah gitu kan. Apa yang nyewa ya nggak tahu. Di luar ada andong ya, naik delman keliling seputar wilayah masih Monas. Cuma segitu doang ya.
Ya mungkin belum pada buka tuh, pada tutup. Ya benderanya belum disunting. Benderanya belum disunting.
Ngopi dulu bang, jangan lupa ngopi bang. Aduh bang, jatuh bang, KO bang. Sampai lagi. Sawer. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azumro TV dalam jejak si Kubro. Kali ini kebetulan ada di Monumen Pancasila Monas dalam rangka Lebaran Betawi kalau salah ya. Ini Lebaran Betawi. Nah kebetulan nih ketemu sama Sekjen dan Bendum PCNU Jakarta Timur. Seputar tentang ini aja kita ngobrol nih, tentang kebudayaan. Boleh. Kira-kira menurut NU itu kebudayaan kita ini seperti apa dan arahnya untuk generasi ke depan itu bagaimana tuh enaknya gitu. Kira dari Bendum dulu apa dari Sekjen dulu? Belum. Alah, Yang silakan Bendum ya. Kreatif. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja kali ya, pegang. Oh, gitu. Ya. Kalau mau berbicara mengenai budaya, apa kaitannya budaya NU generasi dan sebagaimana kita pengurus atau bisa dikatakanlah aktivis lah gitu ya, bahwa kita dalam kehidupan keseharian itu tidak terlepas yang namanya budaya. Kita sebagai manusia yang utuh aja, manusia yang apa adanya itu juga nggak terlepas yang namanya budaya. Di mana kita berada, disitulah budaya itu akan melekat pada kita. Kalau kita lepas yang namanya budaya, kemanusiaan kita pun juga akan terlepas. Kalau pertanyaannya tadi apa tadi? Apa kaitannya budaya? Budaya untuk generasi ke depan sangat penting itu. Kita menanamkan budaya terhadap generasi kita, bahwa ketika generasi itu tidak tahu budaya kita, habislah kita. Itulah begitu pentingnya. Walaupun sekarang banyak aliran berbagai aliran atau budaya-budaya yang dari luar atau manapun, setidaknya anak atau generasi kita jangan sampai lupa bahwa kita dilahirkan di mana, kita dibesarkan di mana, itu sangat penting. Karena jadi diri kita itu ada di budaya itu. Ketika generasi kita nggak paham apa itu budaya, ya nggak bakalan kita akan paham dulu kita dari mana, itulah. Sekarang ini banyak orang-orang pinter ternyata ya. Sejarah itu agak yang tadinya A gitu, sekarang jadi B, D, C, D, D. Ya. Itu gimana mensikapi? Ya setidaknya kita sejak dini harus mulai ditanamkan yang itu tadi, apa itu budaya. Jangan sampai tercerabut dari generasi muda kita itu. Ketika anak muda itu paham budaya asal kita dari mana, apapun gemburan itu, apapun berita itu, apapun informasi itu tidak akan goyah insya Allah. Inilah pentingnya kita ber-NU, pentingnya kita berbudaya, bahwa NU dan budaya nggak bisa dipisahkan. Oke, rasanya. Ya, apa tadi pertanyaannya? Ya, tentang menurut NU kebudayaan kita ini seperti apa dan generasi kedepannya. Ya. Kira-kira mensiasati atau sosialisasinya kepada mereka tuh. Ya, kebetulan kita berada di DKI Jakarta, sukunya yang dikenal dengan suku Betawi, dan hari ini saya bersama Wakil Bendahara PCNU Jakarta Timur kebetulan kepengen ke Monas. Ya, ketemu dengan jenengan ini ngevlog nih, ya udah ngevlog, mudah-mudahan viewernya banyak kan. Nah, terkait dengan budaya itu, kita sering melihat budaya-budaya yang mungkin dikenal oleh masyarakat. Kebanyakan itu adalah budaya Betawi terkenal dengan ondel-ondel. Tetapi ada persoalan-persoalan terkait ondel-ondel ini. Banyak dari para pelaku atau yang memproduksi ondel-ondel ini, menurut saya kurang begitu diminati masyarakat. Terus kemudian yang kedua, kurang mendapat ruang dari pemerintah. Kenapa demikian? Karena saya melihat acara Lebaran Betawi saja
mestinya semua elemen masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, terus tokoh budayawan, organisasi masyarakat, itu mestinya diajak untuk memeriahkan dan meramaikan, kemudian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena kita ketahui bahwa generasi kita kalau kita generasi apa namanya? Generasi apa? Milenial apa kita? Udah lewat milenial ya? Udah lewat ya. Ini generasi apa sekarang itu? Generasi Z. Bukan. Nah, itu kan mereka bangun tidur itu disuguhi dengan beberapa hiburan-hiburan dari handphone, gadget, gitu kan, gadget dan sebagainya. Tetapi jarang sekali kita melihat budaya itu terangkat, baik itu dari dinas terkait maupun dari pelaku vlogger. Ini kan baru ini mau ngangkat nih ya, karena ketemu jadi akhirnya kepikiran untuk mengangkat apa budaya bagi NU gimana. Bagi NU budaya itu harus dipelihara karena itu sebagai jati diri bangsa, jati diri masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita tidak mempunyai budaya, kita tidak mempunyai jati diri. Kita harus bangga mempunyai ondel-ondel masyarakat Betawi. Tetapi bukan hanya ondel-ondel saja, ada palang pintu, terus kemudian ada pencak silat dan sebagainya. Tetapi itu kurang dipublikasi. Sekarang begini, saya melihat ya, ketika penyambutan tamu-tamu, saya pernah berpikir begini, kalau umpamanya ada tamu dari luar daerah, kita sambut dengan kebudayaan kita, dengan kebudayaan masyarakat Betawi yang ada, gitu kan. Akan tetapi itu kurang ditampilkan dan kurang diberikan ruang. Terus kemudian tidak ada pembinaan sampai ke masyarakat komunitas kebudayaan, sehingga ondel-ondel itu banyak yang tampil di ruangan bebas, jadi tampil di ruangan bebas, sehingga bisa jadi itu menjadi dua permasalahan. Orang bisa mengenal ondel-ondel dari ruangan bebas, tetapi orang ini akan menganggap bahwa budaya ondel-ondel, budaya Betawi ini tidak mempunyai etika, tidak elok karena dia bebas berkeliaran gitu. Nah, terus ke yang kedua, kita bisa diuntungkan, bisa mengenal adanya ondel-ondel dari tempat itu, tapi jangan sampai kita mengenalnya ondel-ondel itu seolah-olah budaya liar gitu kan, yang kemudian bertebaran di jalanan, di lampu merah dan sebagainya. Saya kira kalau diberikan ruang-ruang publik untuk penampilan-penampilan ondel-ondel itu, saya kira akan menarik untuk DKI Jakarta ini. DKI Jakarta kaya dengan kebudayaan, bahkan bukan itu saja, kaya dengan spiritual religius, ya kan, banyak makam-makam wali dan sebagainya. Mungkin itulah, saya kira masyarakat kemudian terutama pemerintah daerah bisa memperhatikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Betawi, diberikan ruang, diberikan pembinaan, pembimbingan, sehingga mereka mendapatkan ruang dan budaya lokal bisa terangkat menjadi budaya nasional dan internasional. Mestinya bisa seperti itu. Itu harapan saya. Kira-kira PCNU ini ada program tentang kebudayaan Betawi nggak ya? Untuk mengangkat gitu. Ada nggak kira-kira programnya itu? Pernah dalam musyawarah kerja cabang itu pernah disentuh, kemudian dibahas terkait dengan pengangkatan budaya-budaya lokal. Tetapi karena kurang mendapat dukungan dari masyarakat, pergerakan-pergerakan NU khususnya di Jakarta Timur belum begitu bisa masuk ke dalam kalangan masyarakat umum, karena disebabkan satu, kurang antusiasme warga, kelihatannya tidak menarik itu budaya gitu kan, terus kurang dukungan dari pemerintah seperti itu. Apalagi ngevlognya, saya senang sekali bisa datang ke sini. Tadi datang pas lagi tiduran sambil menunggu Kang Hamid. Tadi pas depan situ kalau kita ya, ternyata beristirahat di ruang terbuka dengan melihat langit langsung dari tempat tiduran itu. Ada
menemukan Energi sendiri ya. energi sendiri, menemukan ini sendiri. Ngeling-ngeling itu ini. Ya bisa jadi ngeling-ngeling itu, ngeling-ngeling. Eling-eling. Dan ngeling-ngeling pas zamannya ya masih seneng ngayeng gitu kan. Kalau sekarang Kata-kata terakhir deh untuk kebudayaan sendiri, untuk khususnya umumnya ya bangsa Indonesia gitu. Untuk generasi muda, coba kata-kata terakhir dari Pak Sekjen dan Bendum ya, silakan. budaya adalah jati diri bangsa. Budaya adalah jati diri terkait dengan tempat tersebut. Budaya harus melekat dalam diri masyarakat setempat. Kalau tidak melekat, kalau kita tidak bangga dengan budaya, maka akan tercerabut budaya kita, dan itu akan meninggalkan jati diri kita sebagai masyarakat yang berbudaya, sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Kita harus bangga mempunyai budaya yang bisa kita jual, kita tawarkan ke nasional, ke kancah nasional, bahkan kancah internasional. Mungkin itu saja. Kita harus bangga mempunyai budaya. Budaya tidak hanya berbicara mengenai seni dan yang lainnya, sehingga kita tidak memberikan ruang yang sangat sempit ya, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pun kita itu juga harus namanya budaya. Oleh karena itu saya mewanti-wanti atau memberikan pesan terhadap generasi muda bahwa ketika kita merasa manusia atau ketika merasa bermasyarakat, berarti kita harus berbudaya. Ketika kita nggak berbudaya, berarti kita tidak berkemanusiaan. Jadi antara budaya dan manusia itu harus satu dan menyatu, dan tidak bisa terlepas yang namanya budaya dan manusia, manusia dan budaya. Cukup. Alhamdulillah ya, Azumro TV kebetulan kita podcast dengan Sekjen PCNU Jakarta Timur dan bendara umumnya. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih banyak untuk Pak Sekjen dan Pak Bendum ya. Alhamdulillah bisa bertemu di sini ya. Dan obrolan ini semoga manfaat untuk kita semua, untuk budaya dan generasi kedepannya. Jangan lupa subscribe channel Azumro TV dan Jejak Siku Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share and comment. Ya. Ini rumah Betawi, rumah adat Betawi. Yesus banyak banget. Ini ada sepeda Betawi.